Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 57, berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu nama Allah Ta'ala yang ke-63, yang artinya yang maha hidup. Dan Al-Qayyum nama Allah Ta'ala yang ke-64, yang artinya berdiri sendirinya. Nah, ini kita rancak membaca atau mendengar, ya kan, antara azan subuh dengan qomat lah, antara sembahyang sunat subuh dengan fardu subuh. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Jadi ya Hayyu Qayyum hadir undangan la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum. Orang ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Nah, itu tah. Nah, jadi ya Hayyu ya Qayyum, hai hidup. Qayyum artinya orang yang berdiri sendiri. Nah, itu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu artinya Allah maha hidup. Nah, hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya kita. Hayatuhu Ta'ala al-abadiyah. Hidupnya Allah itu al-abadiyah, itu artinya kekal. Beda dengan hidupnya kita. Hayatuna muakkatah. Hidup kita ada ditempokan, diwaktukan. Likulli syai'in ajal tadi. Nah, li ajalin musamma aja. Mudahan sehat panjang umur. Nah, mati itu pasti lah. Siapa aja orangnya mati. Nabi pun wafat, ya kan? Raja pun wafat. Orang sugih pun wafat. Kita pulang Nabi kada, raja kada, ya kan? Itu artinya itu sunnatullah. Nah, jadi hayatnya Allah, hayatuhu ta'ala al-abadiyah. Hayatuna muakkatah. Hidup kita diwaktuakan. Ada batasan waktu. Ada awal, ada akhir. Ada lahir, ada wafat. Nah, sama itu. Adapun hidup Allah itu kekal. Hidupnya Allah dengan zatnya. Hidup kita dengan roh. Punya keluar roh, selesai. Nah, Tuhan hidup tanpa roh. Oleh karena itu Tuhan kada mati, karena kullu nafsin jaikatul maut. Yang berroh lah yang mati. Nah, kemudian Allah itu pulang Qayyum. Qayyum itu artinya orang yang berdiri. Al-Qaim di kitab. Al-Qaim bitadbir ala khalqih. Allah itu bangun berdiri untuk mengatur makhluknya. Allah itu Rabbul Alamin, Murabbil Alamin. Maka disebut namanya Qayyum. Nah, jadi ada hayat dengan qiyam, hidup dengan bangun itu ada tanasub, ada hubungan. Ialah seakan-akan antara sabab dengan musabab. Orang itu punya hidup, insya Allah bangun. Ini jangan salah hidupnya lah, dan jangan salah bangunnya. Cuma punya salah bujur aja juga. Jadi ngaran hidup lawan bangun itu ada sabab, antara sabab dengan musabab. Nah, mudahan hati kita hidup. Hati punya hidup, ada harakatul qalbi, ya kah? Ila iradatil ibadati. Ada gerak hati untuk menghendaki ibadah.
Jadi harakatul kalbi, harakat. Karena hidup itu gerak, Bang. Al hayat hiyal harakah. Hidup itu adalah gerak. Jam itu mau bergerak berarti apa? Hidup. Yalah. Kakanakan tanah lahirnya mau bergerak, hidup. Yalah. Cinta. Tamasoi tapi seolah mau bergerak, hidup. Nauzubillah mati bocok. Nah jadi bu untungnya al hayat hiyal harakat dia. Hidup itu adalah gerak. Nah gerak itu menunjukkan bangun, menunjukkan orang itu beramal. Nah pulang al harakat wahiyal amalu. Harakat itu adalah amal. Berarti natijahnya berarti al hayat wahwal amal. Hidup ini adalah beramal. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya budun. Kadaku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beramal. Amal hati makrifah kepada Allah. Ya kah? Amal awak sembahyang. Amal tangan sedekah. Amal muntung zikir, salawat, ya kan? Istighfar. Amalan batis hadir ke majelis ilmu. Ya kan? Nah, itu amal ngarannya. Jadi amal itu gerak. Gerak itu tanda orang hidup. Jadi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ahyil quluba fatahya wa aslih lanal a'mal fid dini wad dunya. Jadi mun ada gerak hati, insya Allah ada gerak tangan. Mun ada gerak hati, insya Allah ada gerak batis. Mun ada gerak hati, insya Allah ada gerak bibir. Mun ada gerak hati, insya Allah ada gerak badan. Berarti badan kada mungkin bergerak mun kada ada gerak hati. Jadi gerak hati ngarannya hanya gerak badan kita. Sama itu cocok innamal a'malu bin niat. Amal itu ngikut dengan niatnya. Niat tuh andaknya di dalam hatinya. Jadi hati betul. Nah sudah. Firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la naum. Al-Baqarah 255. Kita menyambat ayat apa namanya? Ayat kursi. Ada kursi husamanya itu, maka disebut namanya ayat kursi. Ayat yang paling afdal adalah ayat ini. Artinya bermula Allah, tiada Tuhan kecuali Dia Allah. Berarti seorangan aja tak la ilaha illahu. Jadi Allah itu kada berbilang. Kada ada istilah Tuhan itu salisu salasah. Ini tak. Kada ada istilah anak Tuhan, abah Tuhan, mama Tuhan tuh kada ada. Nang salisu salasah tuh kada ada. Nah, jadi bermula Allah itu tiada Tuhan kecuali Dia. Berarti seikung ya. Yang hidup lagi berdiri sendiri, yang tiada mengantuk dan tiada tidur. Sinah tuh mengantuk. Sinah itu kalapahan begawi. Sinah kalapahan mengaji, sinah juga untungnya. Gitu tuh. Sinah tuh mengantuk. Naum tidur. Gitu tuh. Ada perbedaan mengantuk dengan tidur ya. Kalau di dalam kitab itu kalau mengantuk itu mata tuh berpijim, cuma telinga masih mendengar, cuma kada paham. Nah panang dipanggil orang itu ngantuk.
ngantuk. Oleh karena itu kalau ngantuk aja belum batal lagi uduk, belum batal lagi uduk. Batal tuh kena diguring. Nah, lain guring. Guring itu mata bepijem, talinga kada mendengar lagi. Gitu. Kada mendengar lagi tak? Ada dah. Biar abut orang dihiga bakal hian. Kada mendengar lagi nya guring. Guring tak. Nah, tuh guring tak? Jadi mata bepijem, talinga kada mendengar. Itu panca indera nang dua tuh, punya masih mata bepijem gitu nah. Nah, cuma rasa tata rawan lagi orang berpandir cuma kada paham. Itu ngantuk tak? Ngantuk tak? Ngantuk. Ngantuk. Kalau ngantuk itu jar Allah datangkan rehon latifun, angin yang lembut. Jadi rehon latif itu cuma inya masuk hanya ke otak. Ke otak sini nah. Jadi ngantuk enggak nah. Reh itu angin itu dingin. Jadi dingin. Jadi cocok guring itu dingin. Nah. Munya mau otak sampai ke hati. Nah, itu guring tak? Munya sampai ke hati itu guring tak? Munya otak aja masih ngantuk. Nah, itulah. Jadi alhasil Tuhan itu hidup dan sidin berdiri mengatur langit bumi. Allah itu al-mudabbir, Allah itu al-qaim, Allah itu al-murabbi. Itu maknanya sama, artinya qayyum juga maknanya. Mengatur alam langit bumi ini kada diatur hancur betulnya. Nah, oleh karena itu di dalam riwayat kisah ketika Nabi Musa kumpul-kumpul dengan Bani Israel malam hari, jadi waktu itu bebuhan Bani Israel tuh tanya ke Nabi Musa. Jadi ujar bebuhan Bani Israel, wahai Nabi Musa, bisalah guring Tuhan engkau. Nah, bisalah guring Tuhan engkau. Ujar Nabi Musa, ittaqullaha ya Bani Israel. Takut ikam wahai Bani Israel. Apa ikam umum sama kita? Rupanya Allah mendengar dialog antara Bani Israel dengan Nabi Musa. Jadi pertanyaan ini pertanyaan Bani Israel ke Nabi Musa, bukan Nabi Musa yang tanya ke Tuhan. Jadi Bani Israel, cuma Tuhan mendengar. Jadi Tuhan berfirman ke Nabi Musa, wahai Musa, ambil 2 botol kayai berdiri, 2 botol kayai berdiri. Sekalinya Nabi Musa sasar malam, ya kan malam kan, sasar malam, sasar mengantuk. Nah, itu nama nah sekalinya kalapasan butul, pecah butul. Nah, itu jadi jar Tuhan seperti itu wahai Musa, ngemunnya aku jangan guring mengantuk aja. Rupanya langit dengan bumi itu seperti 2 botol. Itu tak, kan langit di atas tuh tak betihang tuh. Siapa yang mumsik? Mumsik itu artinya menahan jangan gugur langit tuh. Allah menahan. Tak ada tihang. Kalau kita bangunan kita pasti bertihang. Dak tuh ada tihangnya, loteng tuh ada tihangnya, rumah tuh ada tihangnya. Nah, ditahan Tuhan tuh kada gugur, cobaan gugur pecah. Nang kayak apa? 2 botol kan? Botol satu kayak langit, botol satu kayak bumi. Nah, jadi alhasil Tuhan jangan guring ngantuk aja kada. Nah, itu di dalam kitab ada riwayat tak. Nah, oleh karena itu bagus banget Pang hendak guring membaca ayat kursi. Sunat tak itu mun kada salah musalsal di ayatil kursi itu musalsalnya riwayatnya sampai kepada Sayyidina Ali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap malam mulai malam ini nasa berataan, mudahan ditolongi, mudahan kawa membaca ayat kursi sebelum guring. Amin. Yang untung itu orang yang membaca ratib
anu wirdu latib ya Allah ratib haddad. Nah ratib haddad tuh ada ayat kursinya tak, ada ayat kursinya, cuma panjang bacaannya tak, cuma tak kurang ayat kursi. Tinta nang pian pondokan nih sini mengaji, sini mengaji, sini mengaji, orang mengaji je hidup, ayo baca ayat kursi tunggal. Tinta. Jadi orang yang membaca ayat kursi ketika inya hendak guring, insya Allah malaikat menjagai kita ketika kita guring daripada parang maya, sihir, tanong, macam-macam tak, macam-macam tuh ular, macam-macam tak. Jadi baca ayat kursi, baca ayat kursi. Karena Allah itu kadang ngantuk, kadang guring. Kalau kita bisa ngantuk, bisa guring. Satu. Yang kedua ayat kursi itu bagus dibaca ketika kita hendak musafir. Hendak musafir. Allah itu hidup, Allah itu qayyum, mengatur kita, menjaga kita. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi siapa orang yang membaca ayat kursi ketika hendak musafir, maka insya Allah inya tulaknya dan pulangnya Allah jauhkan daripada bala musibah. Cuma jangan juga kita mentohmah sama ini, mun ada orang kecelakaan kadang baca ayat kursi sakujar, jangan. Paham ya lo untung lah. Jadi kita membaca doa itu kan ikhtiar kita, usaha kita. Di dalam taklimul muta'alim itu ada kita mengapa berzikir, mengapa kita berdoa. Nggih, kita kada takut dengan takdir Tuhan. Ya kalau kita kada boleh lari daripada takdir Allah. Nah, cuma kita disuruh berdoa, doa selamat ke orang, tulak bala ke orang. Nih ya kalau nah jadi ketika kita berdoa, insya Allah doa kita dikabulkan, kita diselamatkan dari bala musibah. Seandainya kena juga, sudah berdoa Allah kena juga nih, insya Allah anu balanya ringan. Ya Allah orang berpatah-patahnya anu aja luka sedikit jenya, luka sedikit aja nang berkat tadi berdoa tadi, baca ayat kursi tadi. Seandainya agak parah juga, ya kan? Inya dimudahkan Tuhan sabar, dimudahkan Tuhan sabar. Nah, tadi kita tak. Jadi kita jangan kulir nang berzikir, berdoa, berwirid, gitu tak. Sekalipun sesuatu nang ditakdirkan Tuhan itu terjadi. Jadi jangan tinggalkan sembahyang hajat, jangan tinggalkan doa selamat. Jangan ditinggalkan. Jangan tinggalkan ayat kursi ketika hendak musafir. Dua sudah. Kemudian yang ketiga, ayat kursi itu bagus dibaca tuntung tiap-tiap sembahyang. Ada di antara padilah yang pertama jar Allah Ta'ala selamatakan daripada bala musibah. Dari sembahyang zuhur kepada sembahyang asar, karena dibacanya pulang imbah asar Allah selamatkan sampai ke maghrib, dibacanya pulang maghrib Allah selamatkan sampai ke isya, dibacanya tuntung sampai isya ayat kursi Allah selamatkan sampai subuh, kena imbah sampai subuh baca pulang ayat kursi Allah selamatkan sampai zuhur dan seterusnya. Oleh karena itu saran ulun, seandainya pian kita hendak wirid pendek musafir nah, subhanallah, jangan tinggalkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekali supaya genap 100. Nah, jangan tertinggal ayat kursi sama itu. Bahkan ada lagi riwayat yang lain ya, siapa yang istiqomah membaca ayat kursi setelah tuntung sembahyang, Allah Ta'ala anu kada mematiakan inya kecuali inya surga, surga. Berarti dalil menunjukkan ayat kursi itu karena pemeliharaan dirinya kada kepingin menggawi maksiat, mudahan mati husnul khatimah, anunya hatinya ketujuh beribadah, kada ketujuh beribadah. Nah,
Jadi bagus banget. Jadi sebenarnya ayat kursi itu adalah ayat pemeliharaan, bukan pemeliharaan dari bala musibah aja, bahkan pemeliharaan hati kita daripada kepingin menggawi maksiat. Nah, bagusnya ayat kursi itu. Ayat kursi itu bagus. Ada ya hayu ya qayyumnya itu, Bang. Adab. Adab. Nah, sebutin ya. Ulun termasuk pernah melampahkan ayat kursi itu 100 kali ditiup ke banyu hujan. Ayat kursi itu dibaca 100 kali ditiup ke banyu hujan. Supaya apa? Mengaji penghafalan, mengaji pemahaman, mengaji pendapatan. Itu bujur tak? Pian percaya kada percaya, ayat kursi itu kalimatnya ada 50 kalimat. Hitung nggak seorang? Ada 50, khamsuna kalimatan, 50. Kemudian pulang satu kalimat itu mengandung khamsuna berkatan, 50 berkah. Ulun ulang. Ayat kursi mengandung berapa kalimat? 50 kalimat. Bukan huruf lah, huruf banyak lagi. Kalimat-kalimat. Ada 50 kalimat. Satu kalimat ayat kursi itu mengandung 50 barakat. Berarti pertanyaan, satu ayat kursi yang kita baca berapa berkat? Jawabannya 50 kali 50. Ya. 5 kali 5 tambah 0 2 biji. Berapa Buntang? 5 kali 5 salawe. Tambah 0 sebiji 250. Tambah 0 sebiji 2500 berkah. Dibaca 100 kali. Tiupakan ke banyu hujan. Minum makan lawan anak cucu nang pembabal. Apa bagi rapor dapat 5 banyak? Mirah beritaan, pemadam sawat datang kada rapor, kada repot namanya. Kali 100 berarti 2500 berkah tambah 0 2 biji 100 tak? Berapa Buntang? 2 biji pulang 250.250 berkat ditiupakan ke banyu. Minum makan, kita meminum 250.000 berkat kah? Kada kegampangan tapak ularnya, Masya Allah. Itu tuh luar biasa tuh ayat kursi itu Buntung eta. Ayat kursi itu luar biasa. Ada jadi bahari orang menyewa asrama. Beberapa orang berganti terus orangnya. Murahan dah siwanya. Paling semalaman ampe. Apa kursi berjalan saurangan? Bunyi macam-macam. Lalu dibacanya ayat kursi. Sekalinya menggiring ya. Umpat jung baca. Nah, ada orangnya cuma baca terus sekalinya jermalatuk bau hangit. Nah, rupanya jinnya itu mati. Kegampangan. Rupanya baca pertama taguh masih. Jadi untungnya baca terus. Sekalinya ditahannya ampihnya. Nah, itu ayat kursi itu luar biasa. Adab. Sepantasnya bagi Abdul Hayy, hamba Allah yang hidup, tawakal kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Artinya, dan bertawakallah kamu kepada Allah yang hidup, tiada mati. Nah, jadi apa aja le perkara kita sarahakan ke Tuhan. Taukil, tafwid, taslim. Nah, tuh ketiganya tuh muradib tak.
Jadi kita taslimakan, kita sarahakan, kita tafwitakan, kita taukilakan nggih apa aja perkara, baik perkara dunia, baik perkara akhirat, ka mana kita taukilakan ka Allah, ka Tuhan. Gitu. Hidup ini penuh khawatir, penuh sesuatu yang ditakutakan. Dada nang kada ditakutakan hidup nila. Naik pesawat takutan apa? Gugur. Banyak di pesawat tuh, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Gugur pesawat. Nang hidup yang hayu qayyum itu aja. Ya hayu ya qayyum. Jadi kadang berisikonya. Naik kapal tinggalam. Ya Allah, naik kereta api, naik mobil, kecelakaan macam-macam. Ada enak ada berisikonya. Ya Allah, gawian ulang sama gawian. Mandulang ketimbut. Ya Allah, jadi PLN petugas listrik, sangat listrik kesetrum, tergantung inya. Batu tukangan gugur lawan tukul-tukulnya. Bah kada gegampangan buntungnya jadi supir. Kada gegampangan. Dah nang kada besar mengaji aja nang kada resiko kok. Resiko mengaji ini tak guring sebetulnya. Nyaman banget mengaji ini resikonya kita guring dia nah. Beri marasnya sampai kada mampunya lagi berpikir. Panas otaknya. Dapatnya nang guring, dingin otak. Nah, itu tak. Jadi ada nang kada berisiko, ada kada berisiko. Laqad khalaqnal insana fi qab. Alhasil hidup ini ada khawatir. Ada kekhawatiran tak. Ujar orang busiah. Kaloko busiah. Itu tuh ada nang mahantui itu tak. Ya Allah, nah jadi oleh karena itu menghilangkan kekhawatiran itu nah, menghilangkan kecemasan itu nah, lawan Tuhan kuat-kuat, lawan Tuhan kuat-kuat, taukil, tafwid, taslim lawan Tuhan. Kita inilah haula wala quwata illa billah. Kadada daya, kadada upaya kita. Apa? Kadada daya, kadada upaya. Allah aja nang ya hayu ya qayyumnya. Nah, jadi alhasil tawakal kepada orang yang hidup nang kada sing matian. Nah, kata-kata hai berarti jangan bertawakal kepada benda mati. Jamat al-mayyat. Apa benda mati? Harta, tahta. Jadi jangan bertawakal lawan duit. Jangan bertawakal lawan pangkat. Pangkat bisa hilang, duit bisa hilang. Munya bersandar ke situ, menyandari sesuatu hilang, berarti macangan sakit hati. Karena kehilangan kesadaran. Debuk terjungkang. Orang bersandar ke Tuhan nang kodim, nang kada sing hilangan, nang hidup kada sing matian. Kuat kesandaran kita. Paham ya lo bontong? Nah, atau bersandar kepada nang hidup juga, cuma bisa mati. Gitu tuh. Tadi kan duit, pangkat itu benda mati. Atau hidup juga, cuma bisa mati. Oleh karena itu jangan bertawakal ke guru, jangan bertawakal ke kuitan, ya kan? Jangan bertawakal ke bus, jangan bertawakal, jangan bang. Kemana tahu ke Tuhan tadi bang, ke Tuhan. Nah ke Tuhan bertawakal. Nah itu watawakal alal hayyil ladzi la yamut. Pinta. Nyaman tuh insyaallah. Nyaman. Ya Allah itu orang nang kuat juga. Nah, dan adab bagi Abdul Qayyum ulang. Selalu berdoa dengan hal dan maqal. Nah berarti doa itu ada dua.
Ada bentuk makal tulisan, muntung kita azkar wal adiyah. Itu doa bil makal, bil lisan. Atau doa itu dengan hal. Doa dengan hal itu ya ibadah. Jadi ibadah kita itu menunjukkan adalah bentuk kita minta. Itu tuh terkadanglah kita jadi guru jangan memakai sandal nang rusak. Sekalipun kada meminta, cuma halnya santri tukarakan sandal anyar. Kan model kayak itu ya lah. Oleh karena itu kan orang mengemis itu bukan tangan muntung aja meminta, halnya gin meminta, pakaiannya tenah rabit-rabit, cumpang-camping, gitu tuh halnya tak munya baju jas bedasi cibok di tangan kada cocok, ya Allah kada cocok, kada sesuai gitu nah, gitu. Jadi oleh karena itu buntungnya ada ngarannya hal, ada terkadang kan ad-du'a bil hal ini lebih banyak Allah memberi daripada ad-du'a bil lisan kita, lebih banyak. Oleh karena itu kan ada riwayat, artinya orang yang sibuk beribadah kepada Allah sampai-sampai kada ingat meminta kepada Allah, keasikan beribadah aja Allah memberi sesuatu yang lebih banyak daripada orang yang meminta, cuma kada pernah ibadah sama itu. Anak kuliah disuruh basuh sapu, disuruh basuh piring, sekalinya minta duit rajin, minta duit belanja ya diberi ya, cuma kada banyak. Ada anak tuh kada minta duitnya, cuma rajin basuh piring, rajin basuh sapu, rajin gini kuitan, minta kuitan tuh maras melihat kada pernah belanja, jadi jak kita nak belanja kata aja ujian nang si utuhnya tuh lawas dah hendak aja. Nak memberi aja 50.000 langsung, padahalnya dia udah minta, cuma dengan kelakuannya itu nah, ubudiyahnya itu nah, kehambaannya itu nah, nang orang ad-du'a'u bi ibadatin, bukan ad-du'a'u bi su'alin. Kalau su'alin kan muntung nang Allahumma ini a'udzubika, Allahumma ini as'aluka dah, ya kalah. Nah itu tuh muntung ngarannya. Jadi sebenarnya ibadah kita, puasa kita, bangun malam kita, baca Quran kita, itu sebenarnya minta aja sebenarnya. Itu minta itu. Ulun termasuk lagi kekanakan, termasuk jarang minta duit. Jarang. Jadi punya sekolah tuh rajin tak turun bah ulun sekolah itu jar minta. Jar cuma belum sanggup nih bahasa pulang kok ulang sama minta. Bah ulun sekolah, ya 2 kali sudah, sampai 3 kali tuh ulun sekolah. Oh iya sanggup belum jar, iya aja ulun. Ada so minta bang, cuma sama minta, cuma sama itu tuh. Gitu tuh untung itu. Gitu. Punya rajin kang sayang orang. Ya Allah, kunli kama urid, akun laka kama turid. Ya Musa, wahai Musa, kun jadilah engkau li bagiku kama uridu, apa kehendakku ikam taat, ikam ingat, iyakah ikam patuh, ikam baik lawan orang. Akun laka kama turid, Musa aku mengabulkan apa kehendak ikam. Jazaul iradat tu iradat, jazaul ijabah tu ijabah. Di mapa doa kita, permintaan kita kabul, panggilan Tuhan aja kali dikabulakan.
disuruh kuitan nang besu piring kulir, ya kalau pas kita minta duit nah mata aja kuitan. Kuitan kira kulir ya memberi duit. Model sama itu kan, model sama itu tak, model sama itu. Gitu. Adab-adab sudahlah. Nah, jadi adab kita satu tawakal karena Allah itu hai, yang kedua adab kita berdoa karena Allah itu al-qayyum. Ya kan? Allah itu qayyum. Qayyum itu ya anak qaimun binafsih. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Allahus samad kah? Istighna kata? Istighna. Allah itu sugih. Padahal hidup itu sudah sugih sudah. Hidup itu sudah sugih. Khasiat orang yang membaca ya hayyu 300.000 umay. Tak umma mendengar. Nang malam ini aja rasa paling banyak lah. Rajin dikit-dikit aja. Ini 300.000. Nolnya berapa tak? 5 nolnya. 300.000 kali. Ya hayyu 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 ya hayyu. Insyaallah dipanjangkan umurnya. Karena jarang sakitnya. Maka ada kegampangan terapi yo ini nih. Ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu. Nah, ditata panjang umurnya teh menyambat orang nang maha hidup tuh nah. Saurang anu juga terjangkit juga hidupnya. Itu nang asyai'a tuh nah. Anu qaraba apa? Maqaraba li. Maqaraba asyai'a yu'tahu hukum al-mujawarah mu'asirah tuh nah. Jadi menyambat orang nang hidup, maka inya pun hidup juga. Karena jarang sakitnya. Dan bagus memperbanyak membaca ya hayyu ya qayyum di kapal atau di pesawat dan lainnya. Berarti mobil tak? Insya Allah selamat di dalam perjalanannya. Ada mobil tuh bertulisan mobil travel bertulisan. Sekali ya cuma berkenang 1000 hari ya. Sehari cuma berkesan 1000 hari. Sehari berbuat cuma kenangannya 1000 hari. Ngapa gerak laju bener. Ujar muntah. Ujerinya aku tahan ke dalam kanjur supir itu lagi. Bujur juga sehari kesannya 1000 hari. Nah, gitu. Wah, pian punya laju tuh supir, ya Allah. Di mobil tuh bertahlil bacaan dia lagi Allahu la ilaha illa wa la qayyum. Nah, jadi baca tuh ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Di supir ini nah ini dikurangi gasnya. Gitu. Jadilah naik pesawat kalah itu teh. Ulun bisa naik pesawat tuh untung rahatan makan kan. Begoyang pesawat tuh nang apa tuh bidadari jan apa ngarannya? Parmugari itu nah. Itu duduk inya begoyang. Ya Allah ya Rabbi. Anu kam nah ulun nah melipat anu nah nasi itu melipat. Hanya beberapa suap dasar kada nyaman kam. Dunia ini kada nyaman munya ingat mati. Ujuran tak kada nyaman pang. Kada nyaman pang. Ma ingat mati itu nah. Dunia itu kada nyaman. Adahan goyang bang. Dihiga tuh tajuhud Yasin kulihat. Bah kada gampangan talipat jolo nase. Nah, itu ingat lawan Tuhan. Sudah tanam musik dibukai, film dilihat. Sudah nang begoyang, Yasin tak keluar. Jadi manusia ini terkadang di titik kada aman tuh ingat Allah. Di titik kada aman. Di titik aman dah ingat. Ya Allah, waktu garing Allah sudah sihat Allah. Model kayak itu kita nih kayak habis manis sepah dibuang. Kacang lupa dengan
kulitnya, sudah sakitnya ingat sidin, sudah nyamannya tak ingat lawan sidin. Sudah kehilangan ke rumah guru, sudah dapat duit mana ke rumah guru. Ini kada menyinggung ada. Model kayak itu modelnya ya Allah. Sudah awak rekod mencari ke urutan. Awak sakit cari ke dokter, sudah sehat kada mencari ke urutan. Jadi kayak itu tuh lah. Ulun bisa diundang oleh petugas PLN. Kami ini guru nasib kami. Nggih, munya lampu nih benyala, orang dede ingat kami. Sudah pajah ingat ke kami. Beri muarnya aja kami bayar listrik mah pajah terus aja. Han, curhat tukang listrik. Benyala diingat kami, sudah pajah ingat banget ke kami. Ingat sariknya sudah. Nah sudah, jadi bagus banget membaca ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum. Di pesawat kah, di kapal banyu kah, di mobil kah, insya Allah selamat dalam perjalanannya. Titik istilah. Dan amalan murah rezeki. Menggarisi tak? Ayah, nang belum bayar SPP. Garisi. Dan amalan murah rezeki dan dikasihi orang banyak. Nah, ayo bentar, seret dikasih orang banyak. Hendaklah ia setiap hari membaca ya hayu ya qayyum 1000 kali. 1000 kali. Ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu. Insya Allah kabul. Apa kabulnya? Murah rezeki. Yang kedua orang ketujuan. Nah ini nang langkar nih nang bebuhan nang pedagang nih. Ya Allah beri maras pedagang kita nang di pasar nih nah. Menjaga toko beri maras. Ya Allah, napa kita wayah ini buntung di pinggir jalan orang banyak toko. Belum lagi nang liwat napa? Liwat HP paket jarang. Paman paket Korea hari-hari. Tahiring kopi lagi. Itu paket jar. Apa murah-murah kan? Murah-murah maras orang nang berjualan di pasar. Ayo nang di pasar ya Allah ya hayu ya qayyum ya hayu ya berapa 1000 atau dek 1000 hari-hari tak ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum. Mudahan murah rezeki dan orang ketujuan nah ke warung saurang nah ya kalau nang kaya samut ketemu gula uncur-uncung orang pejurang raminya payuannya. Gitu tak. Jadi ini berjual nasi goreng kan betul lah. Berjual nasi goreng kan, berjual wadai kan itu. Ini amalannya nah. Paman pentol, mana paman pentol? Ayo paman pentol. Ya hayo qayyum 1000 kali. Cuma ingat kan berjuhur basar ingat kan. Jangan kada isya kada maghrib ingat kan. Nasi goreng macam-macam senjang subuh ingat kan. Nah dia ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum. Insyaallah murah rezeki orang ketujuan amalannya. Nah kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Wajid Al-Majid. Tamat ke buntung? Tamat buntung ya nah. Salambar lagi tamat berarti juz berapa nih? Juz 3. Iyalah. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salehah, mudahan mati husnul khatimah. Al-Fatihah.